karaoke? Nee. Vanaf nu wel. Assalamualaikum semua, bagaimana kabarnya? Kali ini, saya akan menceritakan alur cerita film Boy 7 2015. Boy 7 adalah film Belanda 2015 yang disutradarai oleh Laurens Blok. Film ini didasarkan pada buku dengan nama yang sama oleh Mirjam Mos. Peran utama dimainkan oleh Matthijs van de Sande Baghuizen, Ella Junne-Henraert dan Tigo Gernan. Cerita berlatarkan versi masa depan Belanda, di mana Belanda berubah menjadi negara polisi. Cerita tersebut diceritakan dalam bentuk flashbacks. Ini bukan adaptasi literal dari buku tersebut, tetapi berdasarkan motif utama cerita tersebut. Oke, langsung aja kita masuk alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang pria bernama Sam. Dia tadinya pingsan lalu bangun di dalam kereta bawah tanah. Tetapi dia tidak ingat siapa dia sebenarnya, atau apa yang dia lakukan di sana. Kemudian ketika polisi datang untuk menanyakan identitasnya, dia panik lalu menghajar polisi itu dan langsung melarikan diri dari metro itu. Begitu berada di luar stasiun metro, dia bertemu Lara yang juga dia lihat di metro itu. Dia lalu diajak melarikan diri bersamanya ke rumah kosong. Siang harinya mereka makan di restoran yang tidak jauh dari rumah yang ditempatinya semalam. Tiba-tiba salah satu pelayan di rumah makan itu mengenalinya, lalu memberikan buku harian kecil yang tertulis di dalam buku itu. Dia mulai membaca buku catatan itu. Ini dimulai dengan penjelasan bahwa namanya Sam. Dalam buku itu bertuliskan, ketika kamu membaca buku ini berarti kamu telah hilang ingatan. Berarti buku ini dibuat dalam keadaan sadar di masa lalu dan dia mengetahui ingatannya akan hilang ke depannya. Selagi membaca halaman awal buku, media lokal telah memberitakan wajahnya di stasiun TV, bahwa dia telah melakukan aksi kriminal dan dicap sebagai teroris. Beberapa polisi yang ada di restoran itu mengejarnya. Akhirnya dia berhasil kabur lari ke rumah yang ditempatinya semalam. Sampai di rumah Sam kembali melanjutkan membaca bukunya. Nah di sini kita akan melihat kejadian di masa lalu dan yang hampiri oleh seorang wanita. Wanita itu mengajaknya ke dekat beberapa orang temannya. Sampai di sana, dia meminta saran untuk membobol situs Dewan Pertahanan. Karena mereka sudah tidak sanggup lagi melakukannya. Awalnya Sam menolak, walau pada akhirnya dia mengikutinya. Dengan mudah Sam membobol situs itu. Tapi sepertinya langkahnya sudah diketahui. Scene berpindah kepada Sam yang berada di kantor Dewan Anti Teroris bersama ibunya yang diinterogasi. Karena aksinya ketahuan mencoba membobol situs keamanan, ibunya Sam minta untuk menggunakan keahliannya bergabung dengan pemerintahan. Kasus yang ditangani langsung oleh Dewan Anti Teroris bernama William Tiger. Akhirnya mereka membawa ke suatu tempat yang disebut tempat pelatihan atau mengasah kemampuannya. Sam ditemukan dengan orang-orang yang punya kelebihan sama dengannya. Salah satunya wanita yang bersamanya pada saat ini. Ternyata dia bernama Lara. Di sana identitas mereka diganti. Nama mereka diganti menjadi nomor biasa menjadi nomor 7 adalah Sam. Dan nomor 8 adalah Lara setelah diberitahu semua aturannya. Mereka dibawa masuk ke ruang istirahat. Sam ditempatkan satu kamar dengan orang bernama Louis atau nomor 11. Dan kamar mereka dikunci dengan alat elektronik ruangan yang hanya bisa dibuka oleh sidik jari orang-orang tertentu. Di jam makan siang Sam lalu dihampiri oleh seorang wanita yang akan melatih kemampuannya untuk membobol komputer seseorang. Selain pelatihan di bidang komputer, mereka dilatih kemampuan fisik untuk menjaga stamina dan kelincahan. Mereka diajarkan cara turun dari gedung dan berenang.
Di kolam itu Sam melihat sesuatu yang aneh, melihat seseorang jatuh ke kolam dan kesakitan. Lalu beberapa pekerja di sana menyuntikkan sesuatu hingga orang itu pingsan. Setelah 1 hari mereka diberi waktu untuk menelepon keluarga atau kerabat terdekat. Tetapi saat Sam menceritakan kejadian kemarin kepada ibunya, semua komputer di sana tiba-tiba mati. Sam merasa banyak keanehan di tempat itu, dan menceritakannya kepada Louis. Louis lalu tidak percaya kepada apa yang dikatakannya. Di saat waktu yang sama, salah satu dari mereka dinobatkan sebagai pakar atau diangkat ke tahap yang lebih tinggi. Di hari berikutnya saat pelatihan fisik berlari di hutan, Susana Sam mencoba melarikan diri dari mereka. Ternyata tempat itu sudah diberi tembok. Di saat bersamaan dia bertemu dengan Lara yang ingin melarikan diri. Akhirnya mereka mengundurkan niatnya dan kembali ke rombongan. Di sana mereka bertemu dengan seseorang pemimpin lembaga itu yang menatapnya dengan ekspresi marah. Sore hari mereka melakukan latihan bela diri. Di sana Sam membisikkan kepada Lara untuk mencari jalan untuk kabur. Di sana mereka melihat pakar pertama yang diajarkan bela diri, tetapi itu terlihat seperti penganiayaan. Karena penasaran, di akhir latihan Sam menghampirinya, menanyakan kejadian saat dia diangkat menjadi pakar. Tetapi dia sombong layaknya sudah seperti robot. Malam hari dan melakukan pelatihan bersama Marin. Marin menyuruh Sam untuk membobol komputernya. Sam pun berhasil membobol semua keamanan yang ada di komputernya. Dan saat Sam membuka folder di dalamnya, Marin melarangnya. Akhirnya Sam mengatakan terang-terangan apa yang terjadi di tempat itu hanyalah omong kosong. Dia juga mengatakan bahwa Marin mengetahui hal itu. Akhirnya Marin mengunci semua akses dari komputer Sam. Di hari selanjutnya semua orang berkumpul di tempat makan, menonton berita terbaru. Ternyata terjadi sebuah ledakan di gedung pemerintahan. William memberitahukan apa yang terjadi kepada kelompok radikal yang sedang protes. Pesan itu disampaikan langsung oleh Perdana Menteri. Saat itu, Sam mencari peluang untuk mengambil gelas yang dicekal orang itu karena ingin mengambil sidik jarinya. Sam menyuruh Lara untuk mengalihkan perhatiannya. Saat Sam mengambil gelas itu ternyata sudah diambil oleh Louis, dan mencoba ikut terlibat dalam rencananya. Setelah mendapatkan gelas itu Sam mengambil sidik jarinya dengan tingkat kejeniusannya. Ternyata aksinya berhasil. Sam lalu memberi kabar gembira itu kepada Lara, yang sedang terharu mendengarkan lagu masa lalunya. Lalu Sam ingin mendengarkannya. Entah apa isi lagu itu. Lalu Sam menceritakan isi hatinya kepada Lara dan adegan pun terjadi. Singkat cerita, di malam hari Sam dan Louis melanjutkan aksinya. Tapi Sam tidak akan pergi tanpa Lara. Akhirnya mereka menyelinap ke beberapa ruangan. Tiba-tiba mereka menemukan mayat pria yang ada di kolam renang waktu itu. Dengan keadaan jasad berlubang di lehernya. Sam pun sangat bingung apa yang terjadi. Akhirnya Sam membuka komputer yang ada di ruang itu. Dan menemukan data dirinya dan lainnya. Orang yang diangkat menjadi pakar bukanlah orang yang menguasai semua materi, tetapi akan dicabut secara acak sesuai chip yang dimasukkan ke dalam lehernya. Dan orang yang tewas itu adalah akibat kegagalan eksperimennya. Selagi memeriksa ternyata malam ini di mana Lara dimasukkan chip kepadanya. Sam juga menemukan chip yang disediakan dan diberi angka sesuai nomor mereka. Setelah keluar dari tempat itu, Sam melihat kedatangan Perdana Menteri Sassen dan Dewan Anti-Teroris William Tiger. Dan akhirnya Sam mendengarkan pembicaraan mereka. Perdana Menteri akan merencanakan pengeboman di gedungnya sendiri. Merencanakan strategi yang begitu matang. Tidak ada korban jiwa dalam ledakan tersebut.
Dan para pakarlah yang melakukan semua ini. Para pakar yang sudah dimasukkan chip akan mengikuti segala perintah. Malam itu melihat bagaimana Lara diuji coba. Lara pun mengikuti perintahnya. Melihat kejadian itu, Dewan Anti-Teroris William Tiger mulai tidak setuju dengan rencana tersebut. Akhirnya dia meninggalkan ruangan itu. Tapi Sasen mengambil tindakan baru. Dia meyakinkan rekannya bahwa William Tiger tidak akan menghalangi langkahnya. Sam pun kembali ke ruangan sebelumnya melacak server yang mengendalikan semua chip. Tetapi langkahnya terhenti oleh sistem keamanan yang dipasang oleh Merin. Dan mereka harus pergi dari ruangan itu. Sebelum pergi, Sam mengganti chip nomor 7 yang akan dipasang ke tubuhnya dengan chip yang kosong. Mereka mengundurkan niatnya untuk kabur dari tempat itu. Dan kembali lagi ke kamar. Setelah mengetahui apa yang sebenarnya, Sam menulis di buku hariannya. Dari mulai dia datang sama Pi saat ini. Karena suatu saat dia tidak bisa mengenali diri sendiri. Jam sarapan, Sam memberikan bukunya kepada Louis. Dan di sana Sam dihampiri seorang pemimpin. Ternyata aksi semalam ketahuan. Lalu Sam disuntik bius hingga pingsan. Saat Sam tidak sadar, mereka memasukkan chip itu. Sam keluar dari ruang bedah dalam keadaan mimisan. Dari pertama chipnya dipasang, Sam dilatih oleh Merin. Sam berakting seolah-olah dia tidak sadar. Ketika Merin keluar dari ruangan itu, mengambil flash disk yang terpasang, dan mengambil media percakapan Perdana Menteri Sasen dan rekannya. Di malam hari, Louis memberi bukunya lagi kepada Sam. Walaupun dia sedikit kesal kenapa Sam tidak menggantinya juga dengan chip kosong. Sehari semua pakar dikumpulkan karena kejadian kehilangan flash disk di ruangan Marin kemarin. Di sana Sam ditunjuk untuk melakukan percobaan. Karena dialah yang berada di ruangan itu terakhir kali. Dan di sana Marin mencoba membujuknya. Dan mengatakan tidak meninggalkan Sam sendirian. Di sana Marin melihat gerak-gerik mata Sam seperti orang normal. Karena kejadian itu Marinlah yang menerima hukuman. Setelah lehernya dipatahkan, orang itu mengatakan kata baru di semua pakar. Seolah-olah Marin telah pergi di tempat itu. Tetapi Sam melihat dalam keadaan sadar. Dan malam ini adalah malam di mana mereka menjalankan misinya. Tetapi hanya di situ cerita yang ditulis di buku Sam. Akhirnya Sam membelah pundaknya dengan pisau untuk mengeluarkan chip yang terpasang. Setelah mengeluarkan banyak pendarahan, Sam pun pingsan. Tetapi dia menjadi mengingat semuanya. Di saat sedang melakukan aksinya, semua pakar dikendalikan oleh suara. Sam pun terpaksa mengikuti semua perintahnya untuk membobol keamanan dan mematikan semua akses CCTV. Setelah semua pakar melumpuhkan target yang ada di sana, Sam diminta menghidupkan satu CCTV. Lalu berdiri di depan kamera dan menggepalkan tangan. Karena dia ingin mengalihkan isu terhadap kelompoknya. Dan penyebab itulah kenapa Sam menjadi sorotan media dan berita yang menyebar. Sam berpindah ke tempat selanjutnya. Di dalam lift Sam ingin mengajak Lara pergi bersamanya. Tetapi Lara terlihat seperti orang kebingungan. Saat keluar dari lift Sam dicekik seorang pekerja di tempat itu. Dan Sam menyuruh pergi di tempatnya agar dia tidak terbunuh. Sam juga mencegah Lara yang ingin membunuh orang itu. Walaupun orang itu dibunuh oleh pemimpinya. Saat semua target dilumpuhkan, semua pakar diminta untuk berkumpul. Di saat bersamaan Sam mencoba melarikan diri. Memimpin dan semua pakar pun mengejarnya. Hingga menuju restoran. Di sanalah Sam memberikan buku catatan itu kepada pelayan restoran itu. Lalu sampailah mereka di stasiun kereta bawah tanah. Sebelum masuk Sam menjatuhkan flash disknya di jalur kereta. Di dalam kereta Sam merasa sangat bingung yang membuat ingatannya hilang di awal cerita ini. Sam yang tersadar dari pingsannya mengajak Lara pergi ke stasiun kereta untuk mengambil flash disk yang dibuangnya. Agar dapat memberitahu semua orang tentang pemimpin orang yang kejam di negaranya. Setelah menemukan flash disknya, Lara menodongkan senjata untuk meminta flash disk itu. Ternyata dia lupa ada chip yang terpasang di tubuh Lara. Akhirnya Sam dibawa kembali ke markas. Saat orang itu memeriksa flash disknya, Sam yang mahir dibilang, komputer telah memasang akses dalam video tersebut. Sehingga setelah video itu terbuka terjadi pengiriman besar ke beberapa email. Akhirnya mereka memerintahkan Lara untuk membunuh Sam. Dalam perkelahian Sam mencoba menyadarkan Lara. Hingga menciumnya, ciuman itu membuat Lara tersadar. Masalah besar kembali datang. Louis dalam keadaan tidak terkendali mencoba menghentikan Sam.
Sedangkan Lara ditangani oleh pemimpinya. Dalam perkelahian, Lucy tidak sengaja menghancurkan server yang mengendalikan semua chip, dan membuatnya tersadar. Akhirnya mereka bertiga membunuh pemimpinya. Di ending film ini mereka pulang dan hidup normal. Semua polisi menuju tempat itu. Dan keburukan pemerintahan Sasen pun terbongkar. Film pun tamat.